Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Diana Erinawati SSI, dalam pembelajaran IPA kelas 7, materi yang kedua yaitu klasifikasi makhluk hidup. Materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. B. Cara klasifikasi makhluk hidup. C. Pengklasifikasian makhluk hidup. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada KD klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama adalah ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, cara klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan benda-benda di lingkungan sekitar rumah kalian? Ternyata benda di lingkungan kita ada dua. Yang pertama namanya benda tidak hidup, yang kedua adalah benda yang hidup. Apa sih ciri-ciri dari benda yang tidak hidup? Cirinya yang pertama diantaranya adalah tidak makan, tidak bergerak, dan tidak bernafas. Ya, contohnya ada batu, pasir, tanah, dan sebagainya. Bagaimana dengan benda yang hidup? Benda yang hidup ternyata memiliki ciri makan, bergerak, bernafas. Contohnya adalah pohon, kemudian kucing yang kalian pelihara di rumah, kemudian ada tikus, ya, dan lain-lain. Ini adalah gambar contoh ya untuk benda yang tidak hidup. Kalian perhatikan di sini ada mobil, lampu, pesawat telepon, buku, laptop, sepeda, kemudian kendaraan, kemudian bola, dan ada miniatur kereta. Kemudian untuk yang benda hidup, kalian perhatikan di situ contohnya adalah seorang anak ya, anak kecil. Dari gambar-gambar yang sudah kalian amati, sekarang kita bisa ya melihat atau mendata ciri-ciri makhluk hidup ya. Di antaranya adalah bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri yang pertama adalah bernafas. Saat kita bernafas, kita menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ciri yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Kalian perhatikan di sini ada gambar seorang anak kecil ya yang sedang makan. Ternyata untuk beraktivitas makhluk hidup membutuhkan energi. Energi berasal dari makanan ya. Makanan yang kita konsumsi bisa berupa nasi, sayur mayur, lauk, kemudian buah, dan juga susu. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Kalian perhatikan pada gambar ya, di sini ada seorang anak yang sedang menunjukkan atau menggerakkan tangannya ya. Kamu dapat menggerakkan tangan, dapat berbicara, dapat melompat ya. Kemudian pergerakan kita ini ya didukung oleh tulang, sendi, dan otot. Selain tadi berbicara, melompat, juga kita bisa melakukan gerak yang lain. Contohnya yaitu berjalan, berlari, berbicara, dan menulis. Ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu adalah bertambah besarnya ukuran tubuh seseorang atau suatu benda atau satu makhluk hidup. Saya contohkan di sini adalah manusia dan kupu-kupu. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, mulai dari masa bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan terakhir adalah manula. Kemudian contoh yang lain adalah kupu-kupu. Di sini yang disebut dengan metamorfosa ya. Kemudian di sini metamorfosa itu ada yang sempurna dan tidak sempurna.
Untuk kupu-kupu mengalami yang namanya metamorfosa sempurna. Jadi dari telur kemudian akan menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong dan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini gambar apakah yang bisa kalian lihat? Ternyata ini adalah gambar seekor induk kucing bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil. Ini adalah salah satu contoh dari berkembang biak atau reproduksi. Apakah hanya dialami oleh hewan saja? Tentu tidak, dialami juga oleh manusia dan juga oleh tumbuhan. Ciri yang berikutnya yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Pernahkah kalian bermain di lapangan bola atau di lapangan yang berumput? Kalian di sana menjumpai tanaman yang disebut dengan tanaman putri malu. Tanaman ini apabila disentuh akan mengatupkan daunnya. Ini adalah salah satu contoh dari peka terhadap rangsang. Ciri yang selanjutnya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Di sini saya berikan contohnya yaitu ada dua. Hanya saya berikan contoh dua, yang pertama tumbuhan air dan yang kedua tumbuhan yang hidup di gurun. Apa sih perbedaannya? Ya, untuk tumbuhan air memiliki daun yang lebar, kemudian akarnya pendek dan batangnya berongga. Contohnya adalah teratai, kemudian enceng gondok. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang hidup di gurun. Ini memiliki ciri daun menyerupai duri, akar yang panjang dan batang yang tebal. Contohnya adalah tanaman kaktus. Dari ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, ternyata bisa kita susun untuk mengelompokkan makhluk hidup, ya, atau yang disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasar persamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasar persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk, dan yang terakhir adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Untuk kriteria klasifikasi, ya, pada tumbuhan dan hewan itu berbeda. Ya, kalau pada tumbuhan berdasarkan organ perkembangbiakan, kemudian habitusnya, bentuk dan ukuran daun, serta cara berkembang biak. Untuk hewan berdasarkan saluran pencernaan makanan, kerangka, dan anggota gerak. Apakah dalam klasifikasi itu asal saja boleh tanpa ada dasar? Tentunya tidak boleh, ya. Ini dasar-dasar yang digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup itu ada 3, ya. Yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Tahukah kalian siapa yang mengembangkan sistem klasifikasi? Nah, ternyata yang mengembangkan sistem klasifikasi baru itu bernama Carolus Linnaeus, ya, pada tahun 1735. Carolus Linnaeus itu seorang yang berkebangsaan Swedia. Kalian perhatikan di sebelah kanan itu adalah gambarnya Carolus Linnaeus. Kemudian berdasarkan persamaan ciri yang bagaimana yang digunakan oleh Linnaeus, ya. Ciri yang digunakan yaitu struktur tubuh atau bentuk, ukuran tubuh, warna tubuh, dan cara memperoleh makanan. Untuk memudahkan pengelompokan makhluk hidup, maka dibuatlah urutan kelompok atau yang disebut dengan takson, ya.
Ilmu yang mempelajari takson disebut dengan taksonomi. Kalian perhatikan di sini ada tabel. Tabel ini adalah urutan kelompok, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ya. Ada 3 bahasa di sini, bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Latin yang pertama itu kelompok regnum atau kerajaan, ya. Kemudian di bawahnya regnum ada divisio, itu untuk tumbuhan, dan filum untuk hewan. Di bawahnya divisio atau filum ada klasis. Di bawahnya lagi ada ordo, di bawahnya lagi ada familia, di bawahnya lagi ada genus, dan yang terakhir adalah spesies. Ini adalah menggunakan bahasa Latin. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang pertama ini disebut dengan dunia. Kemudian di bawahnya divisi atau filum. Di bawahnya lagi disebut dengan kelas. Di bawahnya lagi disebut dengan bangsa. Di bawahnya lagi disebut dengan suku. Di bawahnya lagi disebut dengan marga. Kemudian yang paling kecil adalah jenis. Kemudian penggunaan bahasa Inggris. Yang paling atas, yang paling luas disebut dengan kingdom. Di bawahnya ada division atau filum, di bawahnya lagi ada class, kemudian order, kemudian family, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus itu namanya sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda yang memiliki aturan sebagai berikut. Nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. B. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. C. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Kalian perhatikan di sebelah kanan ini ada gambar tanaman padi, ya. Nama lainnya adalah, nama latinnya adalah Oryza sativa L. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis. Sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Untuk menentukan kelompok-kelompok makhluk hidup, kita juga bisa menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas 2 keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kunci determinasi. Nah, contoh kunci determinasi adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan di situ tertulis ada angka 1 sampai 4. Itu menunjukkan ciri-ciri, ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang akan kita amati. Nomor 1A, tumbuhan berspora. Kemudian kalian lihat di ujung sebelah kanan itu menunjukkan angka 2. Dari angka 2 kita turun langsung, kita cari angka 2. 2A, akar rizoid. Kalian lihat ke sebelah kanan, lumut daun. Berarti untuk lumut daun, ya, kunci determinasinya adalah 1A dan 2A. Kita lanjut, kita coba untuk 1B. 1B, tumbuhan berbiji. Kalian lihat sebelah kanan menunjukkan angka 3. Berarti kalian lihat angka 3 di bawah. Nah, untuk 3A, tulang daun menyirip. Kalian lihat sebelah kanan menunjukkan angka 4. Kita lihat angka 4. 4A, batang berkayu. Titik-titik, jambu biji. Berarti kunci determinasi untuk jambu biji adalah 1B dan kemudian 3A, terus 4A. Itu adalah kunci determinasi jambu biji.
Bagaimana dengan kunci determinasi yang lain? Silahkan kalian coba seperti tadi. Mudah bukan? Pasti kalian bisa mencobanya. Dari materi yang telah kita bahas, maka kita bisa mengambil kesimpulan atau rangkumannya. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasi berdasarkan 3 hal, yaitu 1. Persamaan dan perbedaan, 2. Ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi, 3. Manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Yang berikutnya, takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu kingdom, phylum, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Kunci determinasi merupakan kunci yang dipergunakan untuk menentukan phylum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Sebelum saya akhiri, di sini ada 4 latihan soal. Silakan kalian kerjakan ya. Kemudian jawablah dengan jawaban yang benar. Ada 4 soal. Yang pertama, mengapa sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup? Jelaskan jawaban kamu terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. 2A. Sebutkan persamaan bentuk dan perbedaan pola makan antara ayam dan burung elang. 2B. Carilah hewan-hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam dan elang. Nomor 3. Jika kamu perhatikan, rumah rayap dari hari ke hari terus bertambah besar. Dari peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut disebut hidup? Jelaskan alasannya. Nomor 4. Pada suatu hari, kamu menemukan benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat bereproduksi, dan bertambah ukurannya. Dari benda yang kamu temukan, termasuk benda tak hidup atau makhluk hidup. Jelaskan alasannya. Alhamdulillah, selesai sudah materi untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Kemudian sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tapi pesan saya, di masa pandemi ini kalian selalu pakai masker ya bila bepergian, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, tetap menciptakan prestasi-prestasi yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.